Pasca revolusi industri, dunia seakan bergerak dengan cepat. Industrialisasi di berbagai bidang dan diperkenalkannya penggunaan mesin dalam industri. Sebagian orang menyambut zaman baru ini sebagai kemenangan akal dan pengetahuan. Mereka melihat pabrik-pabrik sebagai mercusuar peradaban, melihat rel kereta api sebagai urat nadi kemajuan. Namun mereka lupa, di balik semua itu ada wajah-wajah yang tak pernah ditampilkan dalam buku sejarah. Wajah buruh, perempuan dan anak-anak yang mengorbankan tubuh dan waktu demi dunia yang tidak pernah mereka miliki. Kemajuan menjadi milik segelintir orang, sementara sisanya hanya menjadi saksi bisu dari mimpi yang tak pernah mereka impikan. Kekayaan bertumpuk di satu sisi kota, dari ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat inilah, membuat gagasan mengenai ideologi yang mengedepankan kesetaraan kelas sosial muncul. Sistem yang menghapus strata sosial dan menghilangkan dominasi kaum kaya yang sewenang-wenang, yang kemudian hari dikenal dengan nama komunisme. Menurut Firdausyam, komunisme juga dapat dipahami sebagai suatu aliran berpandangan ateistik yang berakar pada materialisme dengan penerapan sistem komando yang bersifat sentralistik. Ideologi ini menekankan pentingnya kepemilikan bersama, menolak hak milik pribadi, serta menggunakan revolusi kelas sebagai instrumen utama untuk mencapai masyarakat tanpa kelas yang ideal. Dalam kerangka tersebut, komunisme bukan hanya menawarkan sistem ekonomi alternatif, tetapi juga membawa misi perubahan total terhadap struktur sosial dan budaya yang ada. Komunisme tidak muncul dalam ruang hampa. Komunisme lahir sebagai tanggapan atas gejolak sosial dan ekonomi yang muncul akibat revolusi industri pada abad ke-18 dan 19. Meskipun revolusi tersebut membawa kemajuan teknologi dan meningkatkan produksi secara signifikan di Eropa Barat, hal itu juga melahirkan bentuk baru dari ketimpangan sosial. Dalam sistem kapitalisme yang sedang tumbuh, kekayaan dan alat produksi terkonsentrasi di tangan segelintir orang yang disebut sebagai kaum borjuis. Di sisi lain, mayoritas rakyat, yakni kaum proletar atau kaum buruh, hidup dalam kondisi eksploitasi berat. Para buruh tidak menikmati jaminan kesehatan, pendidikan, atau hak politik. Mereka dipaksa untuk menjual tenaga demi bertahan hidup dalam sistem yang tidak memberi mereka ruang untuk berkembang secara manusiawi. Karl Marx dalam karyanya The Communist Manifesto menyebut situasi ini sebagai bukan sekadar masalah moral, melainkan bukti dari kontradiksi mendasar dalam sistem kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme menurutnya menyimpan benih kehancurannya melalui konflik antara kelas-kelas sosial yang tidak dapat didamaikan. Di tengah penderitaan itu, komunisme hadir menawarkan diri sebagai ideologi pembebasan. Ia membawa visi tentang dunia tanpa kelas, tanpa dominasi, dan tanpa eksploitasi manusia atas manusia. Marx berpendapat bahwa keadilan sosial sejati hanya dapat terwujud apabila alat produksi seperti tanah, pabrik, dan mesin dimiliki secara kolektif oleh seluruh rakyat, bukan oleh individu atau korporasi. Dalam masyarakat semacam ini, tidak akan ada lagi kelas dominan yang menindas kelas lain. Setiap orang akan bekerja sesuai kemampuannya dan menerima sesuai kebutuhannya, seperti yang dikemukakan dalam Critique of the Gotha Program, From each according to his ability to each according to his needs. Marx juga mengkritik tajam konsep keadilan dalam sistem liberal yang hanya menjanjikan kesetaraan formal di depan hukum. Bagi Marx, kesetaraan semacam itu bersifat semu. Sistem kapitalisme tetap memaksa buruh menjual tenaga kerja mereka demi bertahan hidup, yang berarti bahwa ketimpangan substansial tetap tersembunyi di balik jubah hukum dan kebebasan semu. Sejarawan Inggris Eric Hobsbawm menyebut komunisme sebagai sebuah gerakan yang lahir dari idealisme moral dan keyakinan bahwa dunia dapat diubah menjadi tempat yang lebih adil. Konsekuensi logis dari sistem ini adalah kemiskinan yang merata di kalangan kelas pekerja. Bagi Marx dan Engels, kapitalisme secara inheren menciptakan ketimpangan, surplus keuntungan, nilai lebih dari kerja buruh diserap oleh pemilik modal, sementara buruh hanya menerima upah minimum untuk bertahan hidup. Akumulasi kekayaan di satu sisi selalu diiringi oleh akumulasi penderitaan di sisi lain. Hal ini digambarkan Marx dalam Das Kapital 16:7. Accumulation of wealth at one pole and accumulation of misery at the other. Karena sistem ini tidak akan runtuh dengan sendirinya, Marx menyarankan revolusi sebagai jalan keluar. Ia mendorong kelas pekerja untuk bersatu, menghancurkan struktur kapitalisme, menghapus kepemilikan pribadi atas alat produksi, dan mendirikan negara sosialis sementara yang disebut sebagai kediktatoran proletariat. Vladimir Lenin, pemimpin revolusi Bolshevik, mengembangkan gagasan Marx ke dalam konteks Rusia yang feodal dan belum industrial.
Dalam bukunya The State and Revolution 1917, Lenin menegaskan bahwa negara adalah alat penindasan kelas yang digunakan oleh kaum borjuis untuk mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, kelas proletar perlu merebut negara dan membentuk kediktatoran proletariat, sebuah negara transisi yang dijalankan oleh dan untuk kelas pekerja, hingga akhirnya negara itu layu dan lenyap dalam masyarakat tanpa kelas. Lenin juga memperkenalkan konsep Vanguard Party, yaitu partai pelopor yang disiplin, hierarkis, dan berperan sebagai motor revolusi. Dalam konteks Rusia yang masih agraris, Lenin menyadari bahwa revolusi tidak akan terjadi secara spontan, melainkan perlu dipimpin secara terorganisir. Peran Partai Komunis sebagai garda depan revolusi menjadi sangat penting dalam ajaran Lenin. Melalui prinsip democratic centralism, semua keputusan partai wajib diikuti secara kolektif dan disiplin. Hal ini yang memungkinkan Partai Bolshevik merebut kekuasaan dari pemerintahan sementara Rusia pada 1917. Sementara Marx dan Lenin berfokus pada kaum pekerja kota. Lain halnya dengan Mao Zedong. Mao mengalihkan perhatian ke kaum tani pedesaan. Di Tiongkok mayoritas penduduknya adalah petani. Mao mengadaptasi Marxisme-Leninisme ke dalam kerangka revolusi agraria. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Maoisme. Mao mengembangkan teori kontradiksi dialektis, yaitu bahwa perubahan sosial terjadi melalui konflik internal yang terus berkembang. Ia menolak pandangan bahwa perubahan hanya berasal dari luar dan menekankan bahwa rakyat, terutama kaum tani, memiliki kekuatan untuk menciptakan sejarahnya sendiri. Mao juga menekankan pentingnya ideologi sebagai makanan spiritual rakyat. Melalui kampanye seperti Let 100 Flowers Bloom dan revolusi kebudayaan, Mao mencoba menghapus pengaruh borjuis yang masih tersisa di masyarakat dan menegakkan nilai-nilai revolusioner dalam semua aspek kehidupan, termasuk budaya, pendidikan, dan keluarga. Strategi militer Mao seperti People's War, di mana revolusi dimulai dari pedesaan untuk mengepung kota, menunjukkan pendekatan taktis yang sangat berbeda dari Lenin atau Marx. Dalam kerangka Mao, perubahan bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga perubahan kesadaran melalui pendidikan ideologis dan mobilisasi massa. Komunisme adalah ideologi yang terus diperdebatkan hingga kini. Ia telah melahirkan revolusi, membentuk negara, dan menginspirasi jutaan orang, tetapi juga menghadapi kritik keras, terutama dalam pelaksanaannya yang kerap diwarnai kekerasan dan otoritarianisme. Namun dari segi teori, ajaran Marx, Lenin, dan Mao tetap menjadi referensi penting dalam memahami dinamika sosial, perjuangan kelas, dan struktur kekuasaan dalam sejarah modern. Oke, sampai di sini pembahasan kita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang komunisme? Tulisan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe.